Apa jadinya jika seorang wanita mengalami perkosaan hingga membuat ia depresi dan terguncang? Yang bahkan saat dirinya meminta perlindungan kepada polisi, sang wanita ini justru dituduh mengada-ada. Sampai akhirnya ia pun murka dan membalas dendam dengan caranya sendiri. Dan inilah dia pilihan yang hilang. Kisah diawali di mana ada seorang siswi SMA yang mengikuti lomba menembak bernama Jiun. Ia merupakan seorang atlet menembak yang sangat berprestasi dan terlihat saat ia latihan semua peluru melesat dengan sangat akurat dan tak pernah ada yang meleset. Scene pun kini berpindah di mana akhirnya Jiun telah menjuarai lomba menembak. Dan ia ingin memberitahu sahabatnya yang bernama Wong Kyung untuk berbagi kebahagiaan. Namun saat itu Wong Kyung terlihat tengah bersama pacarnya yang bernama Chang Be dan teman-teman berandalnya. Ketika itu Jiun mengajak Wong Kyung untuk merayakan prestasinya itu dengan makan malam bersama. Namun sayangnya Wong Kyung menolak dan lebih memilih hangout bersama pacarnya. 좀 이상해. 내일 학교서 보자. Singkat cerita, Jiun pun pulang bersama ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba mereka disalip oleh geng motor anak SMA yang ugal-ugalan di jalan raya. Di mana hal itu membuat mobil Jiun pun hilang kendali karena menghindari motor yang memotong jalur dan tiba-tiba dan akhirnya akibat kecelakaan itu kedua orang tua Jiun pun meninggal dunia. Sementara Jiun mengalami gangguan bicara akibat cedera pada otaknya setelah kejadian itu. Singkat cerita, Jiun yang memiliki bakat dalam menggambar mencoba melamar kerja di sebuah developer game sebagai seorang desainer. Dan terlihat HR di sana meminta Jiun untuk menunggu karena mereka harus menyeleksi karya milik Jiun dan ratusan pelamar yang lain. 진짜 Di sisi lain, Jiun yang kini yatim piatu harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh pabrik bersama dengan sahabatnya Wong Kyung. Dan terlihat saat itu Wong Kyung dihampiri oleh bosnya yang terkenal nakal dan mata keranjang. Ketika itu si bos menawarkan Wong Kyung untuk diangkat menjadi karyawan tetap asalkan Wong Kyung mau diajak tidur dengannya. 난 원경 씨를 추천하고 싶은데. Dan singkat cerita, setelah pulang bekerja, terdengar teriakan Wong Kyung dari kamar kos di sebelahnya. Yang ternyata saat itu Wong Kyung dipaksa bercinta oleh Chang Be. Tak mau sahabatnya kenapa-napa, Jiun pun menghampirinya untuk melihat keadaannya. Namun nyatanya Chang Be justru memarahi Jiun dan menganiayanya karena terlalu ikut campur. Keesokan harinya saat sedang beristirahat di pabrik, Jiun meminta Wong Kyung untuk meninggalkan Chang Be. Namun Wong Kyung menolak saran Jiun karena menurutnya hanya Chang Be yang mau menerima segala kekurangannya. Setelah itu terlihat Jiun dan Wong Kyung sedang makan malam bersama rekan-rekan dan bosnya. Saat itu Jiun melihat bos mereka memiliki niat buruk kepada Wong Kyung. Ia pun segera mengajak Wong Kyung untuk pergi dari sana. Namun ternyata tindakan yang dilakukan Jiun tak disukai oleh Wong Kyung. Karena sesungguhnya Wong Kyung ini memang menerima kemauan bosnya untuk tidur dengannya. Karena Wong Kyung sangat berharap untuk menjadi karyawan tetap agar masa depannya terjamin. Dan setelah itu Wong Kyung pun pergi dan meninggalkan Jiun sendirian. Setelah itu, Jiun yang galau memutuskan untuk pulang menuju kosnya. Namun ketika ia melewati sebuah gang sempit, tiba-tiba Jiun saat itu diculik oleh 3 orang pria biadab dan membawanya ke sebuah bangunan kosong. Di mana di tempat itu secara bergantian mereka pun menggilir Jiun dengan paksa. Singkat waktu, setelah selesai dan merasa puas, mereka pun meninggalkan Jiun dengan keadaan yang menyedihkan. Dan salah satu dari bajingan itu juga mengambil KTP dari Jiun. Setelah itu, Jiun yang keadaannya tengah terguncang mencoba melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor polisi. Dan saat itu, Jiun pun bertemu dengan seorang polisi bernama Detektif Kim.
di mana ketika itu polisi ini tengah berteleponan dengan bandar judi ilegal dan secara diam-diam bekerja sama dengan komplotan bandar judi tersebut. Singkat cerita, setelah hal itu Ji-un pun mengatakan insiden yang ia alami kepada Kim. Akan tetapi berhubung Ji-un ini gagap dan sulit untuk bicara, di sini Kim nampaknya tak mempercayai laporan Ji-un dan menganggapnya hanya mengada-ada. Ji-un yang merasa kecewa dengan respon polisi yang tidak mempercayainya pun akhirnya pergi meninggalkan kantor polisi sambil memberikan alamatnya dan beberapa rambut milik salah satu yang memperkosanya. Setelah itu, Kim menceritakan kepada detektif Kang kalau ada seorang perempuan yang datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai korban perkosaan. Kang yang mendengar itu sangat kesal kepada Kim karena ia telah mengabaikan perempuan malang tersebut dan malah membiarkannya pulang sendirian. Dan akhirnya kasus itu pun diambil alih oleh detektif Kang. Singkat waktu, Ji-un kini telah sampai di kosnya dalam keadaan sedih dan terpukul. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh salah satu bajingan yang memperkosanya yang berniat kembali untuk menikmati tubuh Ji-un. Dan tak lama kemudian Ji-un pun kembali diperkaos olehnya. Dalam posisi terdesak seperti ini, Ji-un melihat piala kejuaraan menembak di atas meja dan menghantam kepala si pria tersebut. Namun berhubung si pria ini masih tersadar, Ji-un pun menusukkan pecahan piala itu ke lehernya yang akhirnya membuat si pria biadab ini pun tewas saat itu juga. Setelah itu, terlihat Ji-un yang depresi sedang membersihkan dirinya yang merasa kotor dan hina. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata itu adalah detektif Kang yang meminta maaf atas kelakuan detektif Kim. Selain itu, Kang juga berniat membantu Ji-un untuk mendalami kasusnya. Namun Ji-un saat itu menolak hal itu karena ia tak lagi percaya kepada polisi. 좀 이상하죠. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat Ji-un yang masuk kerja seperti biasanya. Dan ketika itu ia mendapatkan kabar bahwa Ji-un telah diterima bekerja menjadi desainer di perusahaan game yang ia lamar minggu lalu. Namun nampaknya Ji-un tak terlalu senang karena memang kejadian kemarin telah mengguncang psikologinya. Dan setelah itu ia didatangi oleh Kang, namun sekali lagi Ji-un pun menolak bantuan polisi dan meminta kasusnya tak usah diperpanjang lagi. Hal itu tentunya tak lepas dari rasa kecewa Ji-un kepada polisi yang katanya pengayom masyarakat. Singkat waktu, Ji-un pun pulang ke kosnya. Di sana, ia pun memotong-motong tubuh si pria dan memasukkannya ke dalam kulkas. Namun karena kulkasnya terlalu kecil, ia pun berinisiatif untuk membuang beberapa bagian tubuh itu. Akan tetapi ketika ia mulai berjalan keluar, secara tak sengaja dirinya malah bertemu dengan detektif Kim yang sengaja mencarinya untuk mengurus kasus tempo hari yang ia laporkan. Saat itu, Kim masih menganggap kalau laporan kemarin hanyalah laporan palsu. Sehingga Kim pun meminta uang kepada Ji-un jika tidak ingin dituntut karena membuat laporan palsu. Dan karena Ji-un menolak untuk dibawa ke kantor polisi, terjadilah tarik-menarik yang membuat kantong yang Ji-un bawa pun terjatuh. Kim yang melihatnya pun penasaran dan saat ia membukanya tiba-tiba... Ya, ternyata itu adalah potongan tangan dari mayat yang dipotong oleh Ji-un. Melihat hal itu, Kim yang terkejut pun berinisiatif untuk menangkap Ji-un dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Hingga ketika Ji-un pun mulai terpojok, Kim segera menangkapnya dan menganiaya Ji-un. Di sisi lain, Ji-un pun terus melawan dengan sekuat tenaga, yang mana hal itu membuat pistol dari detektif Kim pun terjatuh, dan setelah hal itu Ji-un pun mengambilnya dan mencoba menembak Kim.
Saat itu detektif Kim yang sangat sombong malah menyuruh Ji-un untuk segera menembaknya karena Kim menganggap kalau Ji-un tak akan berani melakukannya. Namun tiba-tiba singkat cerita, pagi pun tiba. Kematian Kim pun menjadi isu panas di kalangan polisi saat itu. Lalu dari hasil investigasi, para polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah sniper yang handal, mengingat luka tembaknya sangat akurat layaknya tembakan seorang sniper. Dan setelah itu, akhirnya terkuak sebuah kebenaran di mana ternyata detektif Kim juga terlibat dalam organisasi judi ilegal yang tentunya mencoreng nama besar institusi kepolisian di mata masyarakat. 마지막으로 마상고이 만날 때까지 Singkat cerita, malam harinya detektif Kang menelpon Ji-un dan meyakinkannya agar mau dibantu dalam kasus perkosaan yang dialami oleh Ji-un. Dan akhirnya Ji-un pun luluh dan mau melanjutkan kasus yang menimpanya. Dan ketika di kantor polisi, Ji-un secara tak sengaja melihat kedua orang pria biadab yang telah memperkosanya, di mana ternyata mereka adalah anggota dari mafia perjudian ilegal yang telah diringkus polisi dengan dugaan pembunuhan kepada detektif Kim. Ji-un yang melihat kedua orang itu pun segera memutuskan untuk pergi dari sana akibat trauma dengan kejadian yang menimpanya. Singkat waktu, kedua pria biadab ini rupanya dibebaskan karena tak ada bukti yang kuat. Namun secara diam-diam Ji-un telah memantau mereka untuk mencari alamat dari kedua pria yang telah menghancurkan hidupnya. Dan setelah mengetahui alamat kedua pria tersebut, terlihat Ji-un kini mengunjungi makam kedua orang tuanya yang sangat ia rindukan. 엄마하고 Dan keesokan harinya, Ji-un pun mengundurkan diri dari pabrik tempat ia bekerja. Namun ketika ia keluar, Ji-un melihat papan pengumuman di mana di situ tertulis bahwa sahabatnya Wong Kyung telah diangkat menjadi karyawan tetap, yang menandakan kalau sahabatnya itu telah tidur dengan bosnya. Singkat cerita, Ji-un pun tiba di kosnya dan di sana ia melihat pacar Wong Kyung yang pergi sambil membersihkan darah di celananya. Melihat itu, Ji-un pun bergegas mengecek keadaan Wong Kyung dan terlihat sahabatnya itu telah babak belur dipukuli oleh Chang Be karena ketahuan selingkuh dengan bosnya. Setelah membawa Wong Kyung ke rumah sakit, Ji-un yang kini diselimuti oleh dendam memecahkan kaca mobil Chang Be untuk menarik perhatiannya dan menghabisinya saat itu juga. Singkat waktu, hari pun berganti. Terlihat para polisi mengamankan TKP terbunuhnya Chang Be. Dan hasilnya mereka pun mengetahui kalau peluru yang digunakan untuk membunuh Chang Be merupakan peluru milik detektif Kim. Sehingga mereka pun menyimpulkan kalau pelakunya adalah orang yang sama dengan yang membunuh detektif Kim. Setelah itu, polisi pun menanyai perihal Chang Be kepada Wong Kyung yang merupakan pacar Chang Be. Dan Wong Kyung pun menjelaskan bahwa terakhir kali ia bertemu Chang Be adalah saat dirinya dianiaya. Dan tiba-tiba setelah tersadar, sekarang ia sudah berada di rumah sakit. 제가 맞은 날이요. Setelah tiba di kantor, detektif Kang mendapatkan sebuah paket dari Ji-un yang berisi gambar sebuah karakter wanita yang sangat kuat dan memegang pistol. Yang mana gambar itu merupakan ilustrasi dari Jing-un sendiri. Dan di sisi lain saat itu Ji-un mendatangi rumah salah satu pria yang melecehkannya, di mana dengan diam-diam Ji-un pun mengendap-endap dan menembak si pria tepat di kemaluannya dan menghabisi si pria itu dengan membabi buta. 준영이도 할 수 있다. Di sisi lain, detektif Kang secara mengejutkan mendapatkan hasil tes DNA rambut yang sempat Ji-un berikan, di mana hasilnya menyatakan bahwa rambut yang diberikan Ji-un itu adalah rambut dari salah satu korban pembunuhan.
Kang yang penasaran mendatangi Ji-un dan mendobrak pintunya. Namun ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Dan Kang menemukan sebuah buku catatan milik Ji-un yang berisi tentang kesedihan dan rasa kecewanya. Dan betapa terkejutnya Kang membaca buku itu yang mana Ji-un menulis bahwa semua pembunuhan yang ia lakukan di buku tersebut dan memang Ji-un lah sang pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan setelah membaca tulisan itu, tiba-tiba Kang diserang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Ji-un. Dan ketika tersadar, ia melihat Ji-un yang sudah siap dengan pistolnya. Ketika itu, Kang pun mencoba meyakinkan Ji-un bahwa dirinya siap untuk membantu Ji-un. Namun, Kang juga menambahkan bahwa balas dendam tidak akan ada gunanya. Namun akibat beban mental dan moral yang dipikulnya, Ji-un pun kini tak mau mempercayai siapapun dan akhirnya ia meninggalkan detektif Kang di sana seorang diri. Setelah pergi dari kosnya, terlihat Ji-un mendatangi sebuah tempat karaoke di mana penjaga tempat tersebut adalah si pria yang memperkosanya. Dan setelah masuk ke tempat itu, ia lalu menemui mantan bosnya yang mesum kemarin. Di mana saat itu si bos memang mengundang Ji-un untuk happy-happy di dalam sana. Di sisi lain, rekan-rekan polisi berhasil menyelamatkan detektif Kang yang disekap oleh Ji-un. Dan setelah itu, Kang pun menyuruh anak buahnya untuk melacak lokasi Ji-un melalui ponselnya. Sementara itu, Ji-un saat ini tengah bersama mantan bosnya yang sedang mengkonsumsi narkoboy dan tentu Ji-un pun menghabisinya saat itu juga. Mendengar suara tembakan itu, si pria penjaga yang merupakan pria yang melecehkannya menghampiri ruangan Ji-un untuk mengeceknya. Dan setibanya di sana tanpa pikir panjang, Ji-un langsung menembak pria itu di pahanya. Namun beruntung, sebelum Ji-un menghabisi pria itu, detektif Kang dan para anak buahnya telah datang dan menyuruh Ji-un untuk menurunkan senjatanya. Ketika itu, Kang pun memohon kepada Ji-un untuk berhenti membalas dendam. Ji-un yang merasa jiwa raganya telah hancur pun saat itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun karena bujukan dari detektif Kang, pada akhirnya Ji-un pun mengurungkan niatnya dan segera menjatuhkan pistolnya. Namun alangkah naasnya, si pria yang belum sempat Ji-un habisi justru mengambil pistolnya dan menembak kepala Ji-un hingga tersungkur. Dan melihat hal itu, akhirnya Kang pun menembak pria itu di dadanya. Singkat cerita, diperlihatkan Wong Kyung yang sudah pulih. Dan saat itu ia mendapatkan surat wasiat yang berisi uang, rekening bank, serta sebuah surat dari Ji-un, di mana Ji-un mengatakan bahwa ia sangat berharap Wong Kyung bisa hidup lebih baik ke depannya. Ji-un juga bilang bahwa Wong Kyung adalah satu-satunya orang yang ia sayangi setelah kematian orang tuanya. Dan selama ini Ji-un sama sekali tak pernah membenci Wong Kyung. Dan membaca surat itu, Wong Kyung pun sangat menyesal karena ia tak pernah mendengarkan kata dari Ji-un. Sementara itu, Ji-un dan pria yang melecehkannya berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Terlihat Ji-un yang kritis dengan luka di kepalanya, sedangkan si pria terlihat sekarat akibat luka di jantungnya. Lalu tak lama kemudian Wong Kyung pun datang menjenguk Ji-un, sedangkan Kang kini menenangkan diri sambil sejenak menyeruput secangkir kopi di kantin rumah sakit. Dan ketika itu tanpa disengaja ia mendengar obrolan kedua orang suster yang merawat Ji-un dan si pria. Saat itu mereka mengatakan bahwa sebelumnya Ji-un pernah mendaftarkan diri sebagai pendonor jantung. Dan karena Ji-un sudah divonis umurnya tak akan lama lagi, pihak rumah sakit pun berencana untuk mendonorkan jantung Ji-un kepada pria sekamarnya yang merupakan orang yang memperkosa Ji-un itu sendiri. Dan mendengar hal tersebut, detektif Kang pun berniat membunuh pria biadab tersebut dengan mencopot tabung oksigennya. Namun seketika itu Kang pun berubah pikiran dan malah mencabut tabung oksigen milik Ji-un, dan akhirnya Ji-un pun meninggal dunia. Setelah mengambil keputusan yang sangat sulit, detektif Kang hanya bisa menangis dan berharap kalau itu adalah keputusan yang tepat. Karena ia merasa jikapun Ji-un hidup, tetap saja seisi dunia tak akan adil kepadanya
dan hanya akan membuat Ji-un lebih tersiksa lagi dan film pun berakhir. Dan demikian cerita kali ini. Buat kalian yang sedang depresi akan kejamnya hidup, percayalah Anda tidak sendirian.